Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran terbaik pada saat itu yang bernama Leon. Rupanya kali ini Leon sedang diperintah oleh seseorang, yaitu untuk menghabisi salah satu bos mafia yang ada di kota ini. Yeah, I'm free Tuesday. Tanpa basa-basi, Leon pun langsung pergi untuk menjalankan misinya tersebut. Adegan berpindah ke bos mafia target Leon ini orangnya. Di sini ia mendapat panggilan dari salah satu anak buahnya yang mengatakan kalau ada seseorang sedang menunggu si bos di bawah. Ternyata si anak buah itu sudah ditodong oleh Leon, dan setelah menghubungi si bos mafia, Leon langsung menghabisi orang tersebut. Si bos mafia yang tahu jika semua ini ada yang tidak beres, ia pun memerintah semua anak buahnya untuk berjaga di lift. Hingga ketika pintu lift terbuka, mereka langsung menembaki orang yang ada di lift tersebut. Stop, man. Namun sayangnya orang itu bukan Leon melainkan rekan mereka sendiri. Leon sendiri datang dengan mode senyap dan langsung menghabisi satu persatu anak buah si bos mafia yang mencoba menghalanginya. Mengetahui sebagian anak buahnya telah tumbang, si bos mafia mencoba kabur melalui jalan belakang sambil dikawal oleh beberapa anak buahnya yang tersisa. Namun ternyata Leon si pembunuh bayaran telah menyiapkan jebakan di sana, hingga berhasil menghabisi semua anak buahnya si bos mafia. Kini yang tersisa hanya tinggal si bos mafia seorang, dan Leon tiba-tiba datang dari belakang sambil menodongkan pisau. Tanpa banyak bicara, Leon pun langsung menghabisi si bos mafia itu. Setelah berhasil menjalankan misinya, Leon pergi ke kontrakan untuk beristirahat. Namun ketika akan masuk, Leon bertemu dengan gadis bernama Mathilda yang merupakan tetangga kamar Leon. Leon pun bertanya kenapa Mathilda sendirian. Mathilda menjawab kalau ia sedang sumpek karena ayah dan ibunya selalu bertengkar. Siang harinya ini dia ayah Mathilda yang saat itu sedang didatangi oleh beberapa orang. Salah satu dari mereka meminta ayah Mathilda agar mengembalikan satu pak barang haram yang diduga telah dicuri si ayah. Namun si ayah bersumpah kalau ia tidak sama sekali mencuri barang haram dari mereka. Kemudian orang itu menghampiri bosnya yang bernama Stan, lalu mengatakan kalau ayah Mathilda tidak mau mengaku. Stan pun langsung menghampiri ayah Mathilda lalu berkata, kalau besok siang barang itu belum juga ditemukan, maka Stan tidak akan segan-segan membantai seluruh keluarga si ayah. Diberitahu kalau Stan ini merupakan seorang detektif polisi, namun ia juga mempunyai bisnis lain, yaitu menjadi bandar barang haram. Ayah Mathilda sendiri merupakan seorang pecandu berat yang selalu membeli barang haramnya dari Stan. Adegan kembali ke Leon yang saat ini sedang membereskan kontrakannya. Meskipun Leon adalah pembunuh bayaran paling brutal, namun ia mempunyai prinsip untuk tidak menghabisi wanita dan anak-anak. Keesokan harinya memperlihatkan Mathilda yang sedang berkumpul dengan keluarganya. Terlihat Mathilda yang kurang dekat dengan ayah ataupun ibunya karena ia tidak suka dengan mereka yang sering bertengkar. Apalagi sang ayah yang seorang pecandu membuat Mathilda semakin tidak menyukainya. Namun terlihat Mathilda sangat menyayangi adik laki-lakinya yang masih berumur 4 tahun. Di sisi lain memperlihatkan Leon yang sedang menonton film di bioskop untuk menghilangkan jenuhnya. Hingga ketika ia akan kembali ke kontrakannya, Leon bertemu dengan Mathilda yang hidungnya terluka akibat bertengkar dengan sang ayah. Leon pun memberi sapu tangannya lalu berkata kalau sebaiknya Mathilda tinggal dengan neneknya saja. Melihat kebaikan Leon, Mathilda berinisiatif pergi ke minimarket lalu memberikan makanan untuk Leon. Semua ini ia lakukan sebagai rasa terima kasihnya karena Leon telah memberikan sapu tangan. Di waktu yang sama, kamar kontrakan keluarga Mathilda telah dikepung oleh kelompok Stan si detektif sekaligus bandar barang haram. Mereka kembali untuk menagih satu pak barang haramnya yang diduga telah ayah Mathilda curi. Kali ini Stan yang sudah muak menggunakan cara lembek, ia pun langsung mengambil senjatanya lalu menerobos masuk. Dengan kejam Stan membantai semua keluarga Mathilda termasuk ibu dan adik laki-laki Mathilda.
Ayah Matilda sendiri mencoba memberi perlawanan menggunakan senjatanya. Namun pada akhirnya sang ayah juga harus tewas di tangan Stan. Tak lama Matilda datang sambil membawa makanan untuk Leon. Matilda yang menyadari kalau di kamar kontrakannya ada yang tidak beres, ia pun hanya berjalan lurus saja menuju ke kamar Leon. Dengan menahan tangisnya, Matilda mengetuk kamar Leon karena ia sadar kalau keluarganya telah dihabisi. Jika sampai kelompok Stan tahu kalau Matilda merupakan anak si ayah, maka ia juga akan dihabisi. Untungnya Leon langsung membukakan pintu kamar sehingga Matilda pun berhasil selamat. Di sini Leon mengucapkan bela sungkawa atas kejadian pahit yang baru saja menimpa Matilda. Kemudian Leon menanyakan apakah Matilda mempunyai nenek atau saudara di luar sana. Matilda menjawab kalau ia sudah tidak mempunyai siapapun selain keluarganya yang baru saja dibantai. Sebenarnya Matilda tidak sedih jika ayah dan ibunya saja yang tewas, karena mereka tidak pernah bersikap baik kepada dirinya. Namun yang ia sedihkan adalah adik laki-lakinya yang juga harus tewas. Karena hanya si adiklah yang selalu memberi perhatian kepada Matilda, begitupun memberi pelukan hangat. Mendengar hal tersebut, Leon hanya bisa terdiam. Dan ia meminta kepada Matilda agar jangan dulu keluar kamar sebelum semuanya aman. Kemudian Leon mencoba menghibur kesedihan Matilda dengan bermain seadanya di sana. Beberapa jam kemudian Matilda tak sengaja membuka koper Leon yang isinya beberapa senjata dan juga granat. Matilda pun bertanya apakah pekerjaan Leon yang sebenarnya. Pada akhirnya Leon berkata jujur kalau ia merupakan seorang pembunuh bayaran profesional. Mendengar hal itu, Matilda pun memohon kepada Leon, yaitu untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya kepada Stan. Matilda tidak bisa membayar Leon dengan uang, akan tetapi ia berjanji akan mengabdi kepada Leon dan mengerjakan pekerjaan rumah di kamar Leon. Namun sayangnya Leon menolak karena baginya balas dendam bukanlah jalan terbaik. Keesokan harinya Leon menyuruh Matilda untuk sarapan karena sepertinya dari kemarin ia belum makan. Hingga ketika mereka akan sarapan, Matilda kembali merengek meminta Leon agar mau membalaskan dendamnya. Bahkan jika Leon tak mau, Matilda meminta agar Leon mengajarinya saja menjadi pembunuh bayaran. Dan nantinya Matilda akan membalas dendamnya sendiri. Di sini Leon pun merasa risih sehingga ia memberikan pistol kepada Matilda lalu memintanya untuk belajar saja sendiri. Ditambah Leon juga mengatakan kalau Matilda masih bocil, sehingga tidak akan mungkin mempunyai keberanian untuk menghabisi seseorang. Untuk membuktikan itu semua, Matilda mengambil pistol Leon lalu menembakkannya ke arah luar. Melihat hal tersebut, Leon hanya bisa melongo karena baru kali ini ia melihat bocil yang mempunyai keberanian seperti Matilda. Namun karena ulah Matilda barusan, mereka harus diusir dari kontrakannya. Kemudian Leon membawa Matilda tinggal di hotel untuk sementara waktu. Sesampainya di kamar hotel, Matilda merengek lagi kepada Leon untuk mengajarinya menjadi pembunuh bayaran. Paling tidak Leon mengajarkan teorinya dulu, sambil menunggu dirinya dewasa nanti. Pada akhirnya Leon pun mau mengajari Matilda, dan Leon langsung pergi mendatangi rekannya untuk mengambil senjatanya yang dulu. Sesampainya di sana, ini dia sahabat Leon yang bernama Mike. Ternyata Mike ini bukan sekedar sahabat, namun ia juga merupakan bosnya Leon yang selalu memberikan misi-misi kepada Leon. Di sini Leon pun meminta senjatanya yang dulu karena Leon menitipkannya di tempat Mike. Check it. Setelah mengambil senjatanya itu, Leon kembali ke hotel untuk mengajari Matilda. Tahap awal yang akan Leon ajarkan kepada Matilda yaitu menembak dari jarak jauh. Kemudian Leon lanjut mengajari Matilda teknik pernafasan dan cara mengeker agar mengenai tepat sasaran. Setelah dirasa Matilda mengerti, Leon langsung memintanya agar mempraktekkan kepada seorang pejabat korup yang sedang berolahraga. Hingga inilah aksi Matilda. I'm alright, I'm fine.
Dari sini Leon terus mengajari Matilda mulai dari merakit senjata, melatih fisiknya dan beberapa teori yang lainnya. Hari-hari Leon terus ditemani oleh Matilda, sehingga kini Leon mulai menyayangi Matilda seperti kepada anaknya sendiri. Di suatu waktu Matilda bertanya kepada Leon tentang dirinya yang selalu membawa satu tanaman, bahkan Leon terlihat sangat menyayangi tanaman tersebut. Leon menjawab kalau tanaman ini pemberian dari mendiang istrinya, sehingga Leon tak akan pernah membiarkan tanaman ini mati. Siang harinya ketika Leon pergi bekerja, Matilda mendatangi kontrakan lamanya. Di sini Matilda mengambil boneka kesayangannya dan segepok uang peninggalan sang ayah yang disimpan di bawah lantai. Namun ketika Matilda akan pergi, tak sengaja ia melihat bekas jasad sang adik yang digarisi oleh polisi. Seketika Matilda pun tidak bisa menahan kesedihannya dan memilih untuk merenung sebentar di sana. Di waktu yang sama, tiba-tiba Stan si detektif sekaligus bandar datang dengan beberapa anak buah polisinya. Di sini Stan memanipulasi aksi pembantaiannya terhadap keluarga Matilda agar seolah-olah yang melakukannya adalah ayah Matilda karena efek dari barang haram. Matilda sendiri yang mendengar langsung itu semua, tentu ia menjadi tambah dendam kepada Stan. Keesokan harinya memperlihatkan Matilda yang sedang mengobrol dengan Leon. Di sini Matilda mengatakan kalau kemarin ia telah mengambil segepok uang dari kontrakannya. Matilda akan memberikan semua uang ini untuk Leon, asalkan Leon mau menghabisi Stan. Mendengar hal tersebut, Leon masih menolak dan mengatakan kalau sebaiknya Matilda jangan balas dendam karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Di sini Matilda pun menangis karena ia merasa sangat tidak adil jika Stan masih bisa hidup. Kemudian Matilda mengambil pistol Leon dan berencana akan melakukan bundir saja. Namun untungnya Leon berhasil menggagalkan aksi bodoh tersebut. Pada akhirnya Leon berjanji akan membantu Matilda, yaitu untuk menghabisi Stan. Bahkan mulai sekarang Leon juga akan membawa Matilda tatkala dirinya sedang bekerja untuk menghabisi seseorang. Keesokan harinya Leon membawa Matilda bertemu dengan Mike. Di sini Leon mengatakan kepada Mike kalau Matilda ingin menjadi asasin seperti dirinya. Leon berencana akan membawa Matilda langsung ke prakteknya agar mentalnya semakin kuat. Untungnya Mike memberi izin sehingga Leon langsung mengajak Matilda menjalankan misi. Tugas pertama Matilda pun dimulai. Di sini Matilda hanya bertugas mengetuk pintu supaya para targetnya tertipu. Alhasil si target pun mengira kalau yang mengetuk hanyalah seorang bocil. Namun ketika pintu dibuka, Leon datang dan langsung menghabisinya. Hari-hari berikutnya Leon selalu menjalankan misinya dengan Matilda. Leon selalu menggunakan trik itu sehingga misi-misinya berjalan dengan lancar. Namun di suatu waktu sempat ada satu targetnya yang tidak tertipu dengan trik Leon. Dan si target malah langsung memberondong dengan tembakan. Untungnya Leon masih berhasil menyelamatkan Matilda. Kemudian ia memakai trik kedua, yaitu melempar granat kepada si target. Show it to me, motherfucker. Beberapa hari setelah itu Leon mendatangi Mike. Di sini Leon meminta Mike agar menyerahkan semua gaji Leon kepada Matilda jika dirinya sudah tiada nanti. Rupanya selama ini Leon hanya mengambil 20% gajinya dan sisanya ia selalu tabungkan kepada Mike. Leon melakukan semua ini karena ia sudah menganggap Matilda sebagai anaknya sendiri. Dan sekarang Leon berencana akan membalaskan dendam Matilda kepada Stan. Mendengar itu semua, Mike hanya bisa mengiyakan saja permintaan Leon. Sore harinya memperlihatkan Matilda yang diam-diam nekat mengikuti Stan. Rupanya sekarang Matilda akan menghabisi Stan dengan kemampuannya sendiri. Matilda menyamar menjadi tukang paket agar bisa masuk ke kantornya Stan. Hingga ketika Stan pergi ke toilet, Matilda mengikutinya. Namun sayangnya sedari tadi Stan telah mengetahui gerak-gerik Matilda hingga kini Matilda yang di pojokan.
Pada akhirnya Matilda mengaku kalau dirinya adalah anak dari satu keluarga yang telah Stan bantai. Di sini Stan sempat ingin langsung menghabisi Matilda. Namun untungnya ada satu anak buah Stan datang dan memberitahu kalau tangan kanan Stan baru saja dihabisi oleh pembunuh bayaran. Mendengar kabar itu Stan menjadi panik sampai-sampai ia tidak jadi menghabisi Matilda. Kemudian Stan meminta anak buahnya agar mengamankan Matilda karena dirinya akan pergi keluar untuk menenangkan pikirannya sejenak. Ternyata pembunuh bayaran yang telah menghabisi tangan kanan Stan adalah Leon. Dan sekarang Leon baru sampai di hotel tempatnya menginap. Namun di sini Leon tidak menemukan Matilda dan yang ia temukan hanyalah sepucuk surat dari Matilda. Dalam surat itu bertuliskan terima kasih karena selama ini Leon telah merawat Matilda dengan baik. Kemudian Matilda juga menulis kalau dirinya akan balas dendam kepada Stan dan jika Matilda tidak kembali artinya Matilda telah gagal. Setelah mengetahui hal tersebut, Leon bergegas pergi ke kantor Stan, lalu menghajar semua orang yang ada di sana. Hanya dalam hitungan menit, Leon berhasil menghabisi beberapa anak buah Stan dan menemukan Matilda yang sedang disekap. Dengan cepat, Leon bergegas membawa Matilda pergi sebelum para anak buah Stan yang lain berdatangan. Malam harinya terlihat Leon dan Matilda yang sedang mengobrol. Di sini Leon meminta Matilda agar tidak mengulangi hal seperti tadi lagi jika tidak dengan dirinya. Leon tak ingin kehilangan Matilda karena ia sudah menganggap Matilda seperti anaknya sendiri. Leon juga berjanji kalau ia akan segera menghabisi Stan asalkan Matilda tidak melakukan hal nekat lagi. Di sisi lain memperlihatkan Stan dan beberapa anak buahnya yang mendatangi Mike si rekan Leon. Di sini Stan menanyakan siapakah pembunuh bayaran yang telah menghabisi tangan kanannya dan juga menyelamatkan Matilda. Stan yakin jika Mike pasti mengetahui orang tersebut dikarenakan Mike merupakan ketua dari organisasi pembunuh bayaran. Jika Mike tidak mau membuka mulut maka Stan tak akan segan-segan menghabisinya dan juga seluruh anggota keluarga Mike. Tak ada pilihan lain, akhirnya Mike mengatakan kalau orang itu adalah Leon dan memberikan alamat tempat tinggal Leon sekarang. Pagi harinya memperlihatkan Leon yang sedang menyuruh Matilda agar membelikan sarapan. Leon meminta jika Matilda akan masuk kamar ini lagi, Matilda harus mengetuk pintunya sebanyak 4 kali. Karena jika Matilda hanya mengetuk 3 atau 2 kali maka ketukan itu pertanda bahaya. Singkat cerita, ketika Matilda akan kembali ke kamar, tiba-tiba ia diringkus oleh beberapa anak buah Stan yang ternyata sudah berada di sana. Para anak buah Stan menanyakan apakah ada ketukan khusus untuk masuk ke kamar Leon. Matilda pun menjawab jika mereka harus mengetuk dengan 3 kali ketukan. Setelah itu para anak buah Stan mengetuk sebanyak 3 kali sehingga Leon menyadari kalau pertanda bahaya hingga inilah yang dilakukan Leon. Para anak buah Stan terus saja berdatangan, sehingga Leon terus membrutal dengan menghabisi mereka satu persatu. Hingga pada akhirnya para anak buah Stan yang menyekap Matilda sampai ketakutan. Apalagi mereka sudah ditodong oleh Leon. Mereka pun sampai rela memberikan Matilda lagi kepada Leon asalkan mereka jangan dihabisi. Kemudian Leon membawa Matilda kembali masuk ke kamarnya lalu membereskan tanaman kesayangan Leon. Di sini Leon menghancurkan dinding yang tembus ke selokan luar, lalu meminta Matilda agar kabur sambil membawa tanaman kesayangannya. Awalnya Matilda tidak mau pergi, namun Leon berjanji kalau semua ini telah selesai mereka pasti akan bertemu lagi. Pada akhirnya Matilda pergi sementara Leon akan menyerang lagi pasukan Stan yang mulai bertambah banyak. Di luar kamar memperlihatkan pasukan polisi Stan yang baru datang langsung mengarahkan basoka ke kamar Stan hingga inilah yang terjadi. Setelah ledakan itu pasukan Stan masuk ke dalam namun mereka tidak menemukan jasad Leon ataupun Matilda. Di waktu yang sama mereka menemukan satu polisi yang terluka sehingga mereka langsung membawanya untuk diobati.
Namun ketika penutup wajahnya dibuka, ternyata itu adalah Leon yang sedang menyamar. Rupanya Leon masih selamat karena ia sempat mengganti pakaiannya dengan pakaian lengkap polisi. Semua anak buah polisi Stan yang ada di sana tidak menyadari kalau orang yang sedang mereka obati adalah Leon. Perlahan-lahan Leon mencoba untuk kabur karena saat ini lokasinya dekat dengan pintu keluar. Sedangkan untuk Mathilda, ia berhasil kabur melalui jalur solokan tanpa dicurigai oleh siapapun. Namun ketika Leon berjalan, tiba-tiba ia ditembak oleh Stan yang ternyata sudah mengetahui kalau polisi ini adalah Leon. Sebelum tewas, Leon memegang erat tangan Stan, lalu mengatakan kalau ia mendapat salam dari Mathilda hingga inilah yang terjadi. Mathilda sendiri kini berada di tempatnya Mike. Mike mengatakan kalau Leon telah memberikan semua uang tabungannya untuk Mathilda menata masa depannya. Mike meminta kepada Mathilda agar sebaiknya ia bersekolah yang benar agar menjadi orang sukses. Namun sayangnya Mathilda menolak karena ia lebih memilih untuk menjadi pembunuh bayaran seperti Leon. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.